Halo, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Mince Friska di malam hari ini ya, di hari Selasa, masih nuansa awal pekan. Tapi kita bakal diskusi seru nih dengan Pak Budi Hikmat, sesuai yang udah kita jadwalkan ya di malam hari ini. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih seperti biasa sambil Mince tulis judul malam hari ini ya. Jadi kita bakal diskusi seputar Market Outlook 2023 plus juga tentang isu resesi ya, resesi global Indonesia. Nah, kita bahas lebih detailnya lah dengan yang memang expert di bidang ini ya, Pak Budi Hikmat selaku kepala ekonom. Nah, ini Pak Budi sudah join nih. Sebentar ya Pak Budi, saya invite dulu sambil menyapa teman-teman untuk join. Pak Budi kirim invitation untuk join IG Live, bisa diklik tombol untuk accept di situ ya Pak. Nah, Bentar mungkin ya, kamera. Rizka. Ini saya balik dulu kameranya Oh ya. iya, kameranya Pak Budi. Boleh dibalik Bentar. dulu Pak. Oke, Nah, Alhamdulillah bisa akhirnya. Alhamdulillah. Mohon maaf juga nih, saya generasi yang YouTube dan Facebook udah dimarahin anak-anak saya gitu. Harus coba Nggak gitu. apa-apa Pak Budi. Ini kalau di Instagram memang sekarang dominan milenial Gen Z ini Pak. Waduh, saya tuh serang sangat kangen nih kamu undang ya. Dan saya sangat appreciate nih Friska sejak kita ketemu dengan Pak Lokeng Hong ya. Iya, Gitu. terakhir itu bareng makan siang bareng Pak Lokehong 2019 kayaknya Pak, sudah Iya, lama. ya karena bagi saya yang sudah lama di industri dan lebih banyak ke institusi dan ketika saya membangun komunitas Nabi Yusuf, bagaimana bahasa formal institutional client itu bisa dibumikan dan saya lihat kamu orangnya gitu, salah satunya. Jadi karena itulah ya happy lah buat bikin acara ini. Paling nanti tadi kita luruskan apa itu resesi, apa itu krisis kan. Jadi supaya kalau terminologinya benar, insya Allah kita juga tahu sebetulnya bagaimana sejarah objektif ya gitu. Iya, betul banget Pak Budi. Makanya nih baru kelakon nih, padahal udah dari pandemi saya chat-chatan Pak Budi, tapi akhirnya baru Iya, kelaksana. iya. Alhamdulillah cocoknya jodohnya waktunya malam hari ini Pak. Ya, betul nih. Jadi mohon maaf juga harusnya minggu lalu ya. Nggak Ternyata apa-apa. cukup banyak nih. Oke. Wajar. Pak Budi mungkin karena ini pertama kali nih muncul di tengah-tengah teman-teman investor pemula di ngerti saham kebanyakan. Mungkin Pak Budi boleh sapa-sapa sebentar Pak. Say hey ini dari Sabang sampai Merauke ada semua sepertinya malam hari ini Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar ya? Senang sekali saya ikut acara ini ya, bisa berpartisipasi, ingin sharing pengalaman melintasi krisis dan juga memanfaatkan investasi ya. Jadi saya practice what I preach ya, termasuk dalam penyiapan dana pensiun, kemudian pembiayaan kuliah anak-anak saya di Eropa gitu ya. Jadi juga saya selain di Bahana, saya udah 25 tahun, saya juga membangun komunitas Nabi Yusuf ya. Jadi bukan cuma pria tampan tahan godaan, ternyata ini luar biasa ya. Nanti kita bisa bikin. Halo teman-teman semua, ini saya lagi belajar ya. Halo, gitu ya. Siap. Wah, Gitu ini ada yang dari teman-teman. Hong Kong juga nih Pak. Dari beberapa dari luar negeri juga join. Oh gitu ya. Oh ini saya nggak lihat running text-nya atau gimana nanti itunya? Iya nggak, itu sapaan dari teman-teman aja Pak di running text-nya Oh Pak, ya nggak oke apa-apa. oke oke oke. Nah, Ya nanti Pak tolong Budi, aja. Ya siap. siap Untuk pokoknya. mengawali diskusi malam hari ini, biar kita sama-sama meluruskan apa namanya ya pola pikir nih teman-teman masih kebanyakan investor pemula. Nah, kita mulai bahas dari isu resesi dulu nih Pak. Sebelum Iya. bahas isu resesi, mungkin Pak Budi memberikan gambaran secara sederhana sebenarnya sejauh mana sih sebuah negara itu dikatakan sudah mengalami resesi. Karena sana sini berita ngomongin resesi terus, tapi banyak ternyata yang belum tahu resesi itu yang kondisi seperti apa sebenarnya Pak.
Oke, jadi kalau resesi itu teknikal yang diyakini banyak orang yang dianut itu apabila perekonomiannya itu laju pertumbuhan ekonomi ya, jadi itu dihitung dari PDB atau GDP ya gitu, itu turun 2 triwulan berturut-turut gitu. Jadi turun ya gitu. Nanti ada kombinasinya, ada yang parah gitu. Nah, yang parah itu sebetulnya paling gampang ya tingkat keparahannya itu kalau harga energi turun gitu. Karena kalau parah itu disebut depresi. Jadi ada siklus ya, ada siklus ekonomi tumbuh ya, itu namanya pemulihan, ekonomi top ya, boom katakanlah itu bahkan dianggap overheated, itu terlalu panas. Biasanya muncul inflasi dan saat itu biasanya kita susah nyari orang gitu, apakah pembantu, supir, tukang bangunan gitu. Kita harus bayar lebih mahal. Kemudian ekonomi slowing. Jadi gini ceritanya, 10 tahun yang lalu saya itu pernah membuat bahkan di Twitter ya, dulu masih pakai Twitter ya. Kalau yang namanya recovery business pub itu buat menasihatkan ke anak saya yang sekarang udah kerja di Jerman. Kalau yang namanya recovery, pemulihan, bisnis bagus. Kita ngupah Mpok Ina, ya dulu ada tetangga saya itu untuk nyuci gitu ya. Itu artinya recovery. Kalau namanya boom, ya bisnis papa tuh moncer luar biasa. Nah, tapi permasalahannya Mpok Ina minta dia naik gaji dan cuti karena dia akhir pekan mau main sama anak-anaknya ke mall ya. Kemudian dia nyambi ke rumah Bu Nasution sebelah saya gitu, yang katakan lebih sugih gitu. Nah, kalau resesi bisnis papa lesu, Mpok Ina kita pecat, Raka yang nyuci gitu. Nah, kalau depresi, bisnis papa ambruk, papa dipecat supaya Raka tetap sekolah, biar papa yang jadi tukang cuci. Kira-kira kayak gitu tuh. Bisa dibayangin nggak? Ini kan harus pakai bahasa awam nih kan. Iya. Amerika itu harus turun karena dia terlalu panas. Oke. Jadinya, jadi terlalu panas mulai dari katakanlah pertumbuhan ekonomi, harga aset terutama rumah naik, pengangguran turun drastis ya, dan inflasi meningkat pesat gitu. Itu ekonomi yang terlalu panas. Nah, The Fed ini punya 2 mandat. Ya, pertama mengendalikan maximum employment, yang kedua itu adalah price stability. Nah, sekarang setelah employment-nya itu tercapai, dia ganti fokus gitu. Jadi malah yang namanya resesi di Amerika itu sebagai harga yang harus dibayar untuk mendinginkan inflasi gitu. Itu di bagian di Amerikanya. Nah, di Amerika itu sekarang ada 1,7 pekerjaan untuk satu orang yang nganggur gitu. Ya, itu kita bisa bahas gitu. Ini lain kok kondisi di Indonesia sama di Amerika gitu. Kira-kira udah awam belum sih saya ngomongnya? Oke Pak, tadi dengan analogi sederhana tadi harusnya teman-teman juga sudah mulai nangkep ya antara perbedaan resesi sampai depresi itu seperti apa. Tapi kalau ngobrolin Amerika Pak, sebenarnya Iya. Amerika saat ini itu sudah di fase resesi atau belum Pak? Oke, ini agak membingungkan di Amerika, ya. Agak membingungkan karena begini ceritanya, ya. Bond market yang bergerak lebih dulu, ya, dan equity market itu sudah bersiap-siap, itu bukan cuma resesi, tapi stagflasi, gitu. Ya, ekonominya melambat, tapi inflasi itu nggak gampang dikendalikan oleh The Fed, gitu. Jadi market itu selalu bergerak, ya. Ekonominya sih masih oke-oke aja, oke. Ekonominya masih oke-oke aja, dilihat dari pengangguran masih rendah gitu. Nah, kita akan bahas pengangguran ini karena gini, beda perang dengan wabah. Kalau perang itu menghancurkan orang dan barang, wabah pandemi kemarin itu menghancurkan orang. Ada 1 juta orang yang meninggal di Amerika, ya. Kemudian ada juga berbagai protokol kesehatan yang menyebabkan orang susah ke Amerika lah, boleh dibilang, ya. Sementara nah, teman-teman sekalian, ini gilanya The Fed, saya bilang gilanya The Fed ya. Mudah-mudahan Powell dengar omongan saya. Selama pandemi, mereka tuh nyiptain duit banyak banget ya. Kalau Priska itu warga negara Amerika, setiap bulan tuh dikasih $1.400 loh.
Iya, Jadi lumayan duitnya banyak besar tuh. banget dan selama Mm-mm. pandemi itu mereka ngasih stimulus tuh 4 triliun dolar. Mm-mm. Itu 4 kali lipat ekonomi Indonesia. Nah, Bos. pandemi ini ternyata dengan globalisasi itu bisa disikapi jauh lebih cepat. Penemuan vaksin itu kan 9 bulan katanya tercepat dalam sejarah. Nah, ketika orang udah mulai divaksin, ada pembukaan, terjadilah ketimpangan yang luar biasa ya. Jadi demand-nya kuat banget gitu, permintaan karena stimulus tadi, sementara pasokan itu berkurang. Rumah aja misalnya, yang mau beli rumah banyak tapi tukang-tukang yang buat bangun rumah kurang gitu, sehingga harga rumah naik. Kalau harga rumah naik nanti biaya sewa naik, ya itu luar biasa. Jadi fact sekarang itu ditambah dengan adanya perang, adanya supply chain itu, inflasi itu pabaliut lah pokoknya bahasa Sunda gitu. Jadi dan dampaknya Iya. luar biasa ini gitu. Hmm. Jadi dampaknya itu damaging banyak market dan Iya. negara, kira-kira kayak gitu loh. Iya ya, oke oke. Nah, itu teman-teman ya bisa didengarkan tadi dari sisi ekonomi sebenarnya masih terpantau baik, tapi itu tadi ya Pak, terjadinya stagflasi itu ya Pak. Iya. Oke. Nah, yang membuat banyak sekali masyarakat kita menjadi penasaran nih, terutama yang udah terjun sebagai investor, itu bagaimana nanti dengan Indonesia, Pak? Karena kan beritanya tuh Oke. kayak nakut-nakutin gitu, Indonesia bakal nyusul Oke. resesi segala macem. Apakah beneran potensi ke sana besar atau hanya nanti mungkin hanya terjadi perlambatan ekonomi? Bagaimana sudut pandang Pak Oke. Budi, Pak? Oke, saya pakai analogi ya. Saya pakai analogi. Friska dan teman-teman, ketika saya masih SD tahun 74, 79, ya mungkin sebagian teman-teman belum lahir, itu ada embargo minyak oleh OPEC. Harga minyak itu naik 4 kali lipat gitu. Amerika menghadapi stagflasi saat itu. Nah, tapi bagi Indonesia ya itu luar biasa ya. Dan Pak Harto dulu memanfaatkan apa yang disebut oil bonanza, rezeki minyak itu. Dia itu menggunakannya untuk dua hal. Spendingnya itu produktif dan inklusif. Produktif saat itu ya, saya sampaikan aja. Karena saya merasa luar biasa saat itu. Ada SD Inpres, jalan Inpres, pabrik pupuk, telekomunikasi, satelit, KB, transmigrasi, anything, industrialisasi, itulah yang menyebabkan ya Indonesia itu maju sangat pesat. Jadi kalau sekarang ini sebetulnya dengan global setting seperti ini, dunia menghadapi inflasi ya, dan gara-gara komoditi, teman-teman sekalian ini kuncinya. Komoditi itu bagilah dua. Ada yang namanya income commodity, ada yang namanya cost commodity. Apa itu cost commodity? Minyak mentah, karena kita bukan negara OPEC lagi, ya. Sementara yang income commodity sebutin batu bara, nikel, CPO, karet, ya. Kalau dilihat 3 tahun terakhir, apalagi 5 tahun terakhir, ya, yang namanya harga income commodity, ya, itu tumbuh lebih pesat ketimbang cost commodity. Karena itulah kita bisa menikmati badai inflasi global gitu loh, ya. Coba deh, saya kasih clue aja. Teman-teman yang invest di PTBA nikmat nggak? Eh? PTBA dulu ya saya ngelihat dia punya free cash flow itu 5 triliun ya. Jadi approach-nya waktu invest saya hitung aja free cash flow per lembar gitu. Ya, jadi nanti teman-teman investnya kalau ada apa-apa dapat dividennya gitu. Itu luar biasa loh. Ya. Jadi yang kejadian sekarang kita diuntungkan pertama harga komoditi naik, kedua apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini benar. Kita itu nggak cuma tanah air yang mengekspor tanah dan air, tapi ada hilirisasi. Dan hilirisasinya di sektor mining ternyata diincar oleh suatu negara yang pengen jadi juara, yaitu Tiongkok gitu. Ya, dan ke depan kayaknya yang antisipasi bakal ada perang, ada EV gitu. Jadi investasi di sektor mining itu luar biasa dan pemerintah tadi dia meningkatkan nilai tambahnya sehingga ini teman-teman bagian yang paling penting nih. 10 tahun yang lalu ekspor mineral, biji mineral itu ranking 27. Sekarang ranking 3 loh. Ya. Jadi teman-teman ketika orang khawatir harga CPO turun sepanjang tahun berjalan ini ya,
60% dari surplus ya, kita punya ekspor dikurang impor itu surplus ya, itu disumbang sektor mining dan terus akan kelihatannya meningkat gitu. Jadi kembali ya, bagaimana memanfaatkan dinamika global secara produktif dan kompetitif, nanti akan ketemu. Ini selaras dengan saran Nabi Yusuf. Ya itu saya akan ceritakan nanti. Gitu loh. Oke, oke. Jadi ini clue-nya harusnya teman-teman udah mulai dapet benang merahnya nih yang disampaikan Pak Budi. Semakin menarik nih, Pak. Nah, Pak, kita bergeser ke Eropa nih, Pak. Karena perang Iya. segala macam kan kita tahu ada krisis energi pangan yang menimpa lah beberapa banyak negara di Eropa. Nah, itu gimana, Pak? Apakah perlu dikhawatirkan juga dampaknya nanti apakah akan ke Indonesia juga atau hanya sebatas dampak ke global di negara-negara Eropa? Oke, saya berharap dampaknya positif kepada Indonesia. Saya ceritakan dulu apa yang terjadi di Inggris, teman-teman ya. Mengapa Inggris ya, yang tempat lahirnya Mbah ekonom Keynes gitu ya. Iya. Ini jatuh juga karena tiga hal. Ya, perhatikan tiga hal. Hmm, Ini bikin oke. susah. Kalau penduduknya menua, banyak utang, tingkat pajak tinggi, itu Hmm, susah mereka. Ya, mm, mau menggerakkan ekonominya dengan mengurangi hutang, dengan membatasi biaya energi bagi warganya, orang khawatir. Ya, mereka akan tambah hutang gitu. Dan ini mereka hitung-hitung underfunded gitu. Ya, di tengah the Fed yang lagi agresif, ya, sehingga saya katakan teman-teman sekarang itu krisis in the West affecting the rest. Winter is the next test gitu, ada SSS-nya gitu. Ya, kita mulai bahayanya di Inggris ya. Inggris itu selama ini mereka menikmati ongkos berutang itu hanya bond yield-nya ya, hanya 1,9% gitu. Nah, Friska tahu nggak sekarang bond yield-nya berapa? 4%. Itu lonjakan yang luar biasa gitu. Dan menurut saya harus krisis. Mereka itu maju gara-gara utang. Yang terjadi di sana itu kristal huta barat. Krisis total hutang tambah berat gitu loh. Ya. Nah, mereka itu tidak berhak sebetulnya ya, nanti di presentasi saya Friska bisa share ke teman-teman habis acara ini, sebetulnya Indonesia itu nggak berhak berongkos utang yang demikian mahal gitu. Suatu saat orang itu akan sadar melihat ya, kita itu lebih kuat, bisa memanfaatkan ketegangan politik antara Tiongkok dengan Amerika ya, dengan jurus 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak gitu. Kerjasama dengan Tiongkok itu nggak cuma mineral, tapi ada di Bandung yang kereta cepat, di mana Tiongkok itu membayar 85% dari investasi loh. Tapi kita juga kerjasama sama Amerika di Batam, itu pusat latihan militer gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang kayak gini, orang nanti akan melihat negara mana yang relatif bagus gitu ya. Yang di sana akan terjadi krisis nih ya di berbagai negara. Makanya tadi saya sampaikan crisis in the West affecting the rest. Nah, winter ini is the next test ya. Memang saat ini akan terdampak keseluruhan negara karena segala sesuatu berakhir. Berakhirlah era Amerika menikmati buruh murah di Tiongkok ya, karena ada perang dagang dan lain-lain. Di Jerman tempat anak saya kerja dan belajar gitu ya, berakhir era namanya minyak energi murah dari Rusia gitu ya, dan kita juga mulai berakhir duit luar biasa murah itu dari the Fed dan lain-lain ya, yang makanya dulu ada Bitcoin gitu, sekarang pada tiarap semua. By the way teman-teman ya, seluruh investor tuh kebanyakan ya, sekarang tuh dalam posisi cash loh yang luar biasa gitu. Gitu iya. ya kira-kira Priska. Oke, oke, siap Pak, siap. Wah, ini udah mulai semakin tercerahkan nih teman-teman, biar sama-sama saling meluruskan isu-isu yang beredar di luar sana. Nah, Pak Budi, ini yang aku nerima banyak pertanyaan nih, terutama dari investor terkait outlook nih Pak, yang menjadi salah satu inti diskusi kita terkait outlook pasar modal. Pasar modalnya dulu Oke. deh Pak, kita belum Iya. bahas yang Indonesia dulu, nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kalau outlook ya, outlook itu bursa saham itu ada dua yang menggerakkan, ya.
martabat dan manfaat ya. Jadi kalau teman-teman coba ditulis ya, P sama Martabat dan dengan manfaat. ya, P itu harga ya, harga indeks saham secara komposit ya. Priska juga bisa tulis kalau ada di sini ada pena, P sama dengan P per E dikali E ya. Betul kan? Jadi kalau dihilang E-nya kan. Nah, kalau kedua-duanya itu ya cari laju pertumbuhannya, berarti pertumbuhan P tergantung pertumbuhan PE ratio itu martabat gitu. Dan pertumbuhan earning manfaat gitu, ya. Nah, kalau martabat itu sangat tergantung dari makroekonomi berapa banyak liquidity nih, ya. Nah, sekarang di Amerika itu koreksi akibat martabat itu sudah terjadi. Yang dikhawatirkan akibat manfaat gitu loh. Nah, terkoreksi kan di Amerika tuh 22% lah gitu. Ya, jadi market tuh bergerak lebih dulu. Teman-teman ini dengerin yang saya sampaikan ya. Investor itu adalah partisipan demokrasi yang spontan, bengis, mandiri, namun pragmatik. Karena Priska kan bikin acara ini dengan market outlook 2023 kan. Market itu udah bergerak duluan, jadi lebih gampang nih ngomongnya ya. Kalau udah berdarah-darah gitu ya, kemungkinan tahun depan lebih bagus. Karena bergerak lebih dulu Priska, gitu loh. Ya, jadi kita perlu lihat nih, apabila the Fed itu ternyata pivot istilahnya di kebanyakan analis berhenti katakanlah naikin bunga dan ternyata marketnya ekonominya relatif kuat, ekonomi itu market tuh akan rebound. Saya ulang ya, misalnya earning banyak perusahaan ternyata tidak separah yang dikhawatirkan earningnya, karena ini kita bilang manfaat ya, betul ya. Mudah-mudahan tadi rumus yang tadi ya, jadi saya ingin mempermudah martabat dan manfaat ya. Kalau martabat itu negatif itu karena bond yield-nya naik. Coba aja bond yield ya. Bond yield tuh nanti dibandingkan dengan PE ya. Nah, kalau PE itu dibalik I per P itu adalah namanya imbal hasil. Jadi earning yield ya, mirip kayak sewa. Dan ini nanti dibandingin dengan yield-nya T-bond di Amerika gitu ya. Jadi posisinya itu seperti ini ya gitu ya. Nah, tinggal di Indonesia nih bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana nanti lihat earning. Nah, earning itu saran saya dua. Yang datang dari kegiatan ekonomi, ya, menurut saya melihat nanti bagaimana apakah ekonomi kita surplus, ya, ekspor lebih gede dari impor, ya. Nah, kalau surplus itu, ini saya kan bahasanya agak formal ya teman-teman, supaya urutannya ya, Friska ya. Kalau trade balance surplus itu biasanya ada yang namanya M1-nya melesat. M1 itu adalah uang kartal tambah uang giral, itu daya beli efektif. Ya. Misalnya M1 itu ya teman-teman sekalian, growth-nya itu 17% loh. Itu lebih besar dari inflasi. Jadi orang itu punya daya beli sekarang itu gitu loh. Ya, jadi saya ngomong nih sebagai ekonom finansial yang selalu merhatiin data. Saya juga dosen statistik di FUI dulu gitu. Ini bagus gitu. Nah, tinggal masalahnya sekarang itu adalah boleh dibilang orang tuh lagi pusing di global. Indonesia tuh marketnya kecil. Gitu. Ya, jadi setelah selesai di sana baru sebagian akan ke sini dan sebetulnya teman-teman ya, ini kabar baik bagi investor saham ya. Sebetulnya asing itu lebih banyak masuk di saham loh. Di obligasi keluarnya tahun ini 10 billion US dollar loh. Yang di saham tuh masuk sekitar 5 billion US dollar gitu ya. Karena mereka akan masuk ke sektor yang banyak duitnya, ayo mining misalnya gitu loh. Ya. Jadi kalau perang di Eropa itu jarang cepat ya, paling cepat tuh 2 tahun ya. Jadi kemungkinan hal seperti ini masih akan terjadi. Jadi teman-teman, saran saya yang kita lihat itu, yang kita harus sikapi itu volatility. Tapi kalau kita itu lincah dan tetap invest ya, gitu, kita punya prosperity gitu loh. Jadi tetap jauh lebih bagus dari deposito. Nanti belajar stock pickingnya lah. Saya kan memberikan guidelines investing from the top gitu kira-kira gitu.
Nah, di belakang saya bisa kebaca nggak itu? Eh, itu ada Sun Tzu tulisannya. Apa itu ya, Pak? Strategy without tactic is the slowest route to the victory. Jadi nanti Victory, ya. makro analitik tanpa fundamental analysis itu rute dan trading ya, itu rute yang lambat untuk menang. Tapi taktik without strategi, Anda wah sibuk trading dan lain-lain ya, is the noise before defeat. Keriuhan sebelum kekalahan gitu. Jadi tetap Oke. harus punya strateginya dulu loh. Itu saya sengaja taruh di kamar saya untuk bagaimana saya juga bisa bekerja Sebagai sama pengingat ya, dengan Pak ya. iya betul gitu loh. Oke, oke, siap, Pak. Nah, ini Pak, apa menyambung yang tadi nih, ini bakal berkaitan dengan strategi perencanaan. Penasaran juga nih, strategi perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf ini seperti apa, Pak? Di komunitas Pak Budi kan sering sekali pasti dijelaskan terkait ini. Oke. Nah, teman-teman di sini mungkin juga pengen tahu, Pak. Spill dikit nggak, Pak? Oke, jadi Nabi Yusuf itu nggak cuma pria tanpa tahan godaan yang mampu menerjemahkan mimpi raja yang melihat sapi kurus dan sapi gemuk, bahkan kalau versi perjanjian lama itu sapi kurus yang makan sapi gemuknya muncul dari sungai Nil ya. Jadi ini kisahnya inklusif, saya juga bukan ustadz gitu, saya cenderung liberal, malah dengan mengkritisinya 19 tahun yang lalu saya punya pengalaman spiritual sehingga anak saya yang bungsu namanya Yusuf gitu ya. Jadi begini teman-teman ya, saran Nabi Yusuf itu canggih menurut saya, tapi jangan langsung percaya, silakan kaji dan uji. Saran Nabi Yusuf ada 3 ya. Ini kalau bahasa Arabnya saya ngerti lah ya, teman-teman mungkin di sini ada yang ingin melanjutkan ya. Saran Nabi Yusuf, nasihat Nabi Yusuf kepada raja. Qala tajra'una sab'a sinina da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan ya. Ini berarti produktivitas pertanian, teknologi pertanian untuk supaya hasil melimpah ya. Dan karena berkelanjutan itu terus menerus. Ini bacaan sebagai ekonom ya. Kemudian nasihat kedua, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya ya. Itu artinya itu nggak cuma pengawetan tapi peningkatan nilai tambah. Susu itu cepat rusak ya, tapi ditingkatkan nilainya, diproses jadi keju, kefir, jadi yogurt gitu ya. Pisang kalau udah dipotel bisa jadi sale, tepung pisang. Kemudian saran yang ketiga, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan, itu pengendalian konsumsi. Limpahan panen tadi yang kualitasnya bagus itu diekspor ya lebih banyak, kita punya cadangan devisa itu yang memperkuat. Dan nanti di ayat 48-nya sebetulnya setiap orang akan mengalami pergiliran masa malang masa gebilang, yang bisa bertahan itu yang punya cadangan. Nah, cadangan itu bahasa kita itu kekayaan, wealth. Itu interpretasi saya ketika masih jadi ekonom di Bahana Securities. Ketika 15 tahun terakhir saya menjadi fund manager di Bahana TCW, saran Nabi Yusuf itu diperpanjang. 7 itu kemungkinan figuratif periode yang lama. Setiap agama besar itu ada 7 loh ya. Kristen punya, Yahudi punya, kalau di Hindu namanya Sabta Timira ya teman-teman, nanti bisa dicek, Buddha juga ada. Ini periode yang lama gitu ya. Nah, periode yang lama itu berarti nanti saran Nabi Yusuf itu bisa dipecah jadi growth, protection, distribution. Growth dengan talenta, dengan properti dan saham gitu. Nanti ada catatan sendiri bagaimana di saham gitu. Kemudian yang saran kedua tuh protection, itu justru di SBN. SBN tuh gagal bayarnya rendah, bisa mengalahkan inflasi dan liquid gitu. Nah, yang terakhir itu adalah distribution. Jadi growth, protection, distribution, bagaimana limpahan aset itu nanti diluruhkan itu buat mengganti gaji ya ketika kita memasuki pensiun. Nah, cegah tuir sebelum tajir, ini saya lanjutkan ya, secara definisinya. Tuir itu secara demografi itu akan mulai tahun 2030 ketika penduduk Indonesia udah menua dan ada peningkatan angka ketergantungan. Yang kerja menanggung lebih banyak yang nggak kerja. Tajir ini ya. Negara disebut maju menurut World Bank kalau pendapatan per kapita per tahun, siap-siap ya, $12.000. Jadi $1.000 per
bulan. So di ruangan ini, jangan marah ya, kalau pakai kurs 15.000, yang belum punya gaji di atas 15 juta per bulan, itu belum kaya. Gitu. Oke ya, jadi kalau itu dipakai 12.000, ya nanti dikaliin kursnya gitu ya, itu setahun. Permasalahannya ketika kita tua, itu gaji itu nggak ada, harus digantikan dari aset. Berapa target asetnya? Nah, saya akan menggunakan aja lah yang mimpinya atau visinya Pak Jokowi ya. Ketika Indonesia ultah ke 100 tahun, 2045, dia pengen pendapatan per kapita kita 320 juta per tahun. Misalnya Friska nih, masih hidup, saya udah bye-bye, udah wafat ya misalnya ya. Oke. Nah Friska, kalau Allah mengizinkan Friska hidup 20 tahun setelah katakanlah 2045 misalnya, maka mudah ditaksir berapa sih aset yang dibutuhkan. Tajir itu berapa? Berarti 320 kali 20, 6,4 M. Jadi target Friska ini sendiri nih kan, belum tentu dengan suami dan lain-lain ya, yang disebut tajir itu minimum ya 6,4 M. Angka ini intimidating bagi orang yang udah dicekokin nabung itu benar. Tapi dengan kita belajar nih ya, saya akan support nih bagaimana caranya bisa dapat 6,4 M. Saya mengerjakan ini setelah saya melewati angka itulah, Friska ya. Jadi gitu. Jadi itu yang bagaimana membumikan saran Nabi Yusuf tadi secara operasional ya, kira-kira seperti itu. Itu yang kami lakukan di komunitas Nabi Yusuf. Oke, wah ini kayaknya perlu IG live susulan kalau ini Pak untuk bahas khusus. Oh iya, iya, ya. Jadi kita nggak cuma konsep ya, tapi bagaimana diturunkan dengan angkanya dan nanti rebalancingnya di rumah, Priska dan teman-teman. Untuk mengelola financial asset itu saya, istri saya mengelola non financial asset ya, seperti properti, kebun, apartemen, rumah, dan nanti pakai konsepnya Robert Kiyosaki. Aset hanya disebut aset kalau menghasilkan cash flow. Ya, dan ketika kita tua, saya bilang sama istri saya ya, kita nanti ketika pensiun hidup bukan dengan kenangan, tapi dengan cash flow, tahu saya bilang ya. Jadi bagaimana caranya semua aset itu bisa dijual, kira-kira seperti itu. Bener. Wah menarik banget nih Pak. Ini nanti kita khusus bikin IG live lagi Pak, khusus bahas how to reach Siap. GDP nanti di 2045 buat kita semua nih teman-teman. Pak, balik lagi ke pertanyaan pertanyaan terakhir yang mewakili banyak pertanyaan teman-teman Pak, terkait pada minta spill sektor Pak. Kira-kira sektor-sektor potensial di tahun depan. Sektor, saran saya pertama gini, yang akan kejadian ke depan ya, sektor-sektornya. Pertama, itu adalah sektor-sektor yang ada beberapa kombinasi ya. Apakah kemungkinan harga energi akan naik, berarti siapa yang diuntungkan oleh kenaikan BBM misalnya. Dan ke depan itu pengetatan likuiditas lewat suku bunga, itu sektor mana yang akan tetap dapat ya. Kemudian karena masih ada strong dollar yang menyebabkan rupiah melemah ya, itu kita perlu lihat ya, antisipasi sektor-sektor mana yang boleh dibilang dari semuanya itu apakah dia netral, negatif, bahkan positif gitu ya. Jadi itu yang teman-teman bisa lihat. Namun saya bilang ya, karena pemerintah itu melakukan hilirisasi, coba deh, ada suatu hal yang luar biasa menurut saya, teman-teman. APBN kita sampai September loh, sampai September itu masih surplus loh, teman-teman. Tadinya kan defisit tuh pemerintah targetnya ya, tapi karena penerimaan dari sektor mining itu luar biasa, pemerintah itu bisa menahan loh untuk tidak pass through kenaikan global fuel price gitu, harga minyak itu ke masyarakat gitu loh. Jadi kalaupun kita berpikir kayak gitu tuh, saya duga nih, saya lebih menyarankan teman-teman untuk fokus pada sektor yang mendapat manfaat dari dua hal. Pertama, reopening. Kedua, itu adalah tetap depresiasi rupiah. Walaupun depresiasi rupiah itu dibandingkan negara lain itu relatif lebih ringan gitu. Coba, berarti sektor apa itu? Mining, CPO ya,
teman-teman bisa bisa lihat ya. Kemudian juga teman-teman mungkin bisa melihat metal juga ya. Itu yang bisa positioning. Nah, yang pembukaan coba cek ya teman-teman. Kenapa saya suka mancing itu melihat di kan belum lama mancing nih kan ya, baru pulang nih kan kemarin gitu ya. Menurut saya pembukaan bakal luar biasa ya dengan infrastruktur ini nanti itu nilai properti meningkat menurut saya sih ya gitu. Jadi landed house dan selain itu coba teman-teman pikirkan deh, global dynamic ini nggak cuma properti yang terkait landed house ya, tapi menurut saya industrial estate loh, karena orang akan merelokasi pabrik. Dan sekarang yang mendapat benefit situasi global ini Vietnam gitu. Vietnam itu teman-teman trade surplusnya ke Amerika itu 5 kali lipat Indonesia loh, gitu loh. Ya, jadi positioning aja. Tapi ya teman-teman jangan baperan dalam investasi, jangan pernah jatuh cinta dengan saham gitu. Kalau sudah cuan, teman-teman rotasi deh, ya, gitu loh. Rotasi ke sektor lain. Nanti kita belajar gini ya. Saya punya di komunitas saya itu ada namanya pricing the value, not valuing the price gitu. Jadi nanti Friska mungkin bisa paham gini. Misalnya ada saham Telkom katakanlah ya di oleh Bloomberg dikumpulkan ada 34 analis gitu ya. Dan setiap analis itu kan akan menyampaikan berapa sih target price mereka untuk 1 tahun ke depan. Nah, target price itu kalau dikumpulkan dicari rata-ratanya, menurut saya itu dianggap sebagai ya the best, inilah ya yang masuk akal, reasonable, itu target price gitu. Nah, kita bandingkan dengan sekarang berapa sisinya. Nah, itulah namanya value. Setelah ada value ini teman-teman, di diskon, di pricing gitu, diskonnya berapa, 10% misalnya ya. Jadi nanti kalau pun ada upside-nya, kalau nanti sebelum misalnya gini deh, silakan nanti misalnya sekarang harganya 3.000, targetnya itu rata-ratanya 5.000. Jangan percaya 5.000 teman-teman. Ya, di korting 10% berarti 0,9 kali 5.000 berarti berapa? 4.500 kan gitu loh. Jadi nanti setelah 4.500 bye-bye udah untung gitu loh. Itu pricing the value. Jangan cuma lihat saham 50, wah ini lebih murah dari permen gitu. Itu valuing the price. Tugas jadi analis itu pricing the value ya, gitu. Banyak nih Friska, saya akan cerita Elvis nanti ya. Ini bukan penyanyi lawas, ini singkatan dari earning, liquidity, valuation, interest rate, sentiment gitu. Ya, cukup banyak nih ya. Kita bisa bikin modul kok ya. Wah, kita bisa bikin modul nanti Pak untuk IG Live Pak. Siap. Oke, nah Pak Budi nih nggak berasa kayaknya udah semua pertanyaan mewakili teman-teman sudah saya sampaikan semua nih Pak Budi. Sebelum saya tutup mungkin di akhir Pak Budi berkenan memberikan closing statement Pak terkait IG Live kita yang super seru dan saya jadi kayak kuliah nih Pak, catatannya udah banyak Pak. Oke. Istri saya itu psikolog ya. Saya baru bilang Chief Economist dan Investment Strategist ya. Saya melihat setelah pandemi ini banyak orang yang sakit mental gitu. Ya, istri saya cukup sibuk. Tapi menurut saya juga banyak orang yang sakit finansial gitu. Ya, dan ini literasi yang kita kerjakan ini sangat membantu dan menurut saya framework terbaik, silakan agama apapun Anda ya, kaji dan uji saran Nabi Yusuf ini ya. Gitu. Pada akhirnya kita harus punya cadangan. Jadi nanti approach lah bukan cuma saham, bukan wealth gitu. Wealth itu mulai dari properti, kesehatan, talenta, cara kita berpikir, cara kita bertindak ya. Nanti juga kita invest keluar, jadi nanti diversifikasinya lengkap antar aset, antar negara, antar mata uang gitu. Dan saya happy sharing practice what I preach ya, bagaimana saya menyiapkan dana pendidikan anak gitu ya. Setelah saat ini, jadi Friska, you have my 100% support ya. Karena sekarang tuh saya memasuki periode bersyukur. Dulu saya tuh dolan pahada, bingung dan Allah memberikan petunjuk. Sekarang kalau ada orang yang su'ilah, saya nggak tanhar orang yang punya masalah, gitu, punya soal, ya.
jangan kau hardik gitu. Kita sharing, kasih nasihat ya. Itu pengalaman saya dengan surat Ad-Duha ya. Kita nanti bikinlah sesi yang lebih apakah interaktif, modular. Nanti kita itu nggak cuma market update, nggak cuma itu tip and trick, tapi juga peluang berkarir loh. Jadi Oh, teman-teman siap. kalau mau closing statement, berkarir di pasar modal itu bisa membantu mengatasi tantangan masyarakat tuir sebelum tajir yang tidak melanggar pantangan karena kita tidak mencuri, yang Iya. mencukupi rantangan. Gajinya lumayan. Gitu. Siap, siap Pak Budi. Wah, ini menarik. Nanti mungkin kita bisa kemas dalam bentuk webinar atau sejenisnya ya Pak Budi ya untuk topik-topik yang Siap-siap. tadi. Apalagi saya udah mulai pintar dan menyukai ini nih, live ya, Siap Instagram Pak ya. Budi, saya mau ngikut aja. Tapi yang terakhir itu bener ya berkarir di pasar modal karena saya pun kan juga dulunya berkarir di situ dan akhirnya ya alhamdulillah masih menggeluti passion sampai sekarang. Mengikuti jejak Pak Budi semoga. Ya, Amin. ya. Ingat ada tiga ya. Tiga nih ya. Tiga membantu mengatasi tantangan Mm-mm. tanpa melanggar tantangan yang mencukupi rantangan. Mm. Termasuk nanti saya bisa mengajarkan bagaimana cara menulis, bagaimana cara presentasi, gitu loh. Mm. Ya, boleh deh. Oke, siap, siap Pak Budi. Baiklah Pak Budi, nggak berasa ini time is up. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu di sela-sela family time malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga nanti bisa ketemu lagi Pak Budi ya dengan topik lain yang Ya, insya Allah pasti bermanfaat untuk kita semua, ya. untuk Saya ilmu-ilmunya. menunggu loh. Ya, saya tunggu. Ya, siap Pak Budi. Terima Ya, kasih. Salam sehat ya, Pak Budi. Salam untuk ya. keluarga. Terima kasih. Ya, Saya Assalamualaikum. tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye.